Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Marliana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas H 2022. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yang ke-14 dengan judul Ketahanan Nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik yaitu persekutuan hidup orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. 2. Sebagai kondisi, sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Dan yang ketiga, sebagai strategi. Cara atau pendekatan yaitu ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Nah, selain 3 wajah, pengertian ketahanan nasional juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan nasional. Maka, dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional, yaitu upaya bela negara bukan hanya monopoli Tentara Nasional Indonesia, tetapi merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bahwa bela negara berkaitan dengan militer dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada TNI. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Pemahaman demikian diperlukan. Oleh karena itu, dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nir-militer. Ancaman sendiri adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer yaitu menggunakan senjata yang membahayakan, sedangkan nirmiliter menggunakan faktor-faktor nirmiliter. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis dapat menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis padahal negara-negara lain banyak yang berguguran.
Alasannya yaitu karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Ketahanan juga menyangkut beragam aspek, dimensi atau bidang, misalnya istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan Astagatra yang berarti 8 unsur, elemen atau faktor. Esensi dan urgensi ketahanan nasional yaitu berhubungan dengan sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan, ancaman, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.